Salah satu tugas pokok suatu negara dalam melaksanakan pemerataan kesejahteraan antara lain memberi pelayanan kesehatan yang terbaik yang bisa diberikan kepada seluruh rakyat. Jadi pendidikan kesehatan adalah wahana pemerataan, wahana peningkatan kesejahteraan. Karena itu, dalam rangka membangun kemandirian suatu bangsa, langkah KEK kesehatan ini sangat penting. Karena itu saya sangat menghargai dan apresiasi langkah ini. Dan kita harus menghargai presiden-presiden sebelum kita yang merintis pelayanan kesehatan terbaik. Semua presiden kita, dari yang pertama sampai yang terakhir yang ada, semua berjasa dalam membangun pelayanan kesehatan negara kita. Karena itu saya juga berbahagia hari ini saya yang meresmikan, padahal KEK ini dirintis dari zaman Presiden Joko Widodo. Jadi sekali lagi saya gunakan kesempatan ini untuk mengajak kita semua juga untuk menyampaikan penghargaan, apresiasi atas keputusan Presiden Joko Widodo untuk membuka kawasan ekonomi khusus ini. Karena KEK ini diputuskan di bawah pemerintah Pak Joko Widodo. Ya, takdir saya yang dapat resmikan. Yang baik-baik saya yang resmikan. Jadi saudara-saudara, ya saya merasa bahwa saya mewarisi kebaikan dari kepemimpinan presiden-presiden sebelum saya. Ini yang saya tangkap dan ini yang harus kita berani untuk mendeladani. Marilah kita selalu ingat jasa-jasa yang baik dari pendahulu-pendahulu kita. Pendahulu-pendahulu kita dari semua tingkatan, bahwa negara ini tidak hanya dibangun oleh 1-2 orang, tapi lapisan demi lapisan. Presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur-gubernur, bupati-bupati, pengusaha-pengusaha, petani-petani, nelayan-nelayan, dokter-dokter di mana-mana, di tempat yang terpencil, di gunung-gunung, profesor-profesor yang mengajar, yang mendidik murid-muridnya, insinyur-insinyur, ini semua bagian dari pembangunan suatu bangsa. Karena itu, dengan adanya KEK ini, saya kira kita boleh berbangga atas apa yang sudah kita miliki sekarang. Saya sudah keliling, saya melihat lumayan canggih. Saya lihat 2 rumah sakit hari ini, rumah sakit wellness ya, dan aesthetic center dari Universitas Ngurah Sun. Ngurah San atau Ngurah Sun? Luar biasa di situ teknologi dan pengobatan yang cukup canggih taraf internasional untuk kulit, plastik, gigi, mata dan sebagainya. Saya lihat cukup hebat, canggih.
sampai saya sendiri tertarik. Mungkin diam-diam saya mau juga ke situ. Tapi diam-diam nyamar. Dan katanya ada jalur khusus untuk gubernur ke atas katanya. Memang gigi saya agak kurang bagus ini. Ngurah Sun Wellness and Aesthetic Center di Rumah Sakit Umum Pusat Ngurah. Dan kemudian saya juga melihat Bali International Hospital. Luar biasa juga. Waktu saya masuk saya kira hotel. Memang rumah sakit nuansa hotel. Lantainya marmer. Maksudnya adalah bahwa Indonesia negara besar, negara yang berkemajuan, negara yang dinamis, kita juga harus punya fasilitas terbaik sehingga kita juga bisa jadi pusat. Kita bisa terima pasien-pasien dari kawasan kita, kawasan Asia Tenggara, kawasan Pasifik dan sebagainya. Selamat datang dan selamat kembali lagi telah menonton video di channel kami. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana tentang hal pidato Bapak Prabowo di Bali untuk meresmikan, dan tadi dia menyinggung tentang pembangunan yang telah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, dan salah satunya lebih disinggung tadi itu Presiden Bapak Joko Widodo atau mantan Presiden Joko Widodo. Dan tadi Bapak Prabowo Subianto sangat berterima kasih dan juga menyinggung tentang proyek-proyek yang ditinggalkan oleh mantan-mantan presiden, dan dia sangat baik-baik untuk meresmikan yang sudah direncanakan dan yang sudah dibangun dan diperjuangkan oleh mantan-mantan presiden sebelumnya. Jadi sehingga dengan beberapa proyek mantan presiden yang belum selesai dan dapat dilanjutkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga dapat diresmikan, dan inilah yang bagus sebenarnya kawan-kawan. Kenapa saya mengatakan ini bagus? Karena banyak sekali tentang permasalahan-permasalahan, misal apabila ada lawan politik, misal dalam pemilihan presiden ini, mantan presiden melakukan pembangunan tapi pada saat masa jabatannya belum selesai pembangunan dan seharusnya itu dilanjutkan oleh presiden terpilih. Akan tetapi karena banyak lawan politik, itu biasanya ditinggalkan kawan-kawan atau tidak dilanjutkan pembangunan. Jadi sehingga membuang-buang anggaran dan membuang-buang duit untuk melakukan pembangunan sampai nanti pembangunannya terbengkalai. Dan kita sebagai masyarakat sangat mengapresiasi kepada Bapak Prabowo Subianto telah melanjutkan dan mengembangkan juga nanti dan meresmikan pembangunan yang baru diselesaikan atau yang sudah dimulai oleh mantan-mantan Presiden Republik Indonesia. Dan dengan terkait hal sedemikian, bagaimana menurut kawan-kawan? Berikan pendapatnya di bawah kolom komentar.